Jangan lupa like dan subscribe ya guys, supaya Mimin semangat update-nya. Muncul Sovereign, onom-onom. Ruang antara langit dan bumi dibayangi dengan kegelapan saat aura spiritual alami dari tanah berubah kacau. Kabut samar mulai meringkuk dari bumi karena semua aura spiritual berkumpul menuju tempat ini. Semua orang memperhatikan perubahan yang tiba-tiba dan memperhatikan detail adegan itu, diam-diam bersiap untuk pertempuran. Ini adalah tempat peristirahatan Sovereign, yang terbaik adalah tetap berhati-hati. Dengan kekuatan mereka hanya memenuhi syarat untuk berkeliaran di White Dragon Hillock. Jika mereka bertemu Sovereign asli, mereka akan lebih lemah dari semut. Meskipun tidak ada lagi Sovereign di sini, yang mereka butuhkan hanyalah beberapa harta warisannya untuk mengubahnya menjadi situasi yang mengancam jiwa. Mu Chen dan teman-temannya juga berjaga-jaga saat mereka menatap ke baskom hitam. Pilar-pilar hitam raksasa mulai memancarkan cahaya, sedikit demi sedikit. Saat cahaya tumbuh lebih kuat, mereka hampir tidak bisa melihat pola di permukaan pilar hitam. Pola cahaya yang tampak hidup dan bergetar. Saat pola meronta-ronta, intensitas cahaya tiba-tiba meledak. Sinar berlari keluar dari baskom, menjalin dan menyelimuti baskom dengan lapisan cahaya yang tebal. Gemuruh, itu terdengar seperti guntur. Energi spiritual alami melonjak dan bergegas menuju pusat cekungan dengan deras. Ekspresi semua orang berubah suram. Meskipun tidak satupun dari mereka dengan tergesa-gesa masuk, mereka tahu bahwa mereka hanya akan dihancurkan sampai mati oleh lonjakan energi spiritual. Susuan memalingkan wajahnya ke arah baskom dan mengerutkan kening. Cekungan hitam sudah tertutup. Di depan, cahayanya perlahan menyebar, hingga menjadi layar yang kokoh berdiameter beberapa ribu kaki dan menghalangi pandangan mereka tentang baskom. Mu Chen mengerutkan kening karena energi spiritual yang menakutkan berdesir dari layar. Ini pasti ditinggalkan oleh penguasa naga putih untuk terus mengintip dari tempat dia jatuh. Ini bukan sesuatu yang bisa dia hancurkan. Jika dia mencoba memaksanya, dia mungkin akan melakukan serangan balik, dan dia akan mati. Guo Xiong tersenyum pahit. Treasury Sovereign Spirit ini benar-benar tidak mudah dijangkau. Mereka sudah mengalami begitu banyak kesulitan untuk mencapai tempat ini, mereka tidak membayangkan layar cahaya ini menjadi hambatan lain di jalan mereka. Mari kita pelajari situasinya dulu, kata Mu Chen. Susuan dan yang lainnya mengangguk setuju. Saat ini, yang terbaik yang bisa mereka lakukan adalah mengamati perubahan. Wajah para ahli lain juga berubah jelek ketika mereka merasakan layar cahaya. Bagaimana mereka bisa mencapai Treasury Roh Sovereign dengan layar cahaya ini di tempat? Banyak pasangan saling bertukar pandang dan area itu menjadi sangat sunyi sesaat. Tiba-tiba, kulit kayu yang berani terdengar dari seorang pria setengah baya kurus di kerumunan. Hai semuanya, mari bekerja sama untuk menghancurkan layar cahaya ini. Meskipun ini mungkin milik White Dragon Sovereign, setidaknya masih beberapa ratus tahun. Plus, tidak ada yang mengendalikannya. Dengan begitu banyak dari kita di sini, adalah mungkin bagi kita untuk menghancurkannya. Petik 2, pengumumannya menarik beberapa anggukan dan persetujuan lisan dari yang lain. Lagi pula, layar cahaya tidak akan hilang dengan sendirinya. Suara-suara bersamaan meningkat dalam volume karena semakin banyak orang menunjukkan kesediaan mereka untuk bekerja sama. Bagus, kita akan bertindak bersama. Puluhan ribu mayat naik ke langit, menciptakan gelombang energi spiritual di pemandangan yang megah. Sulinger sangat ingin, ketika dia bertanya, apakah kita akan membantu juga? Mu Chen tak berdaya menggelengkan kepalanya. Susuan juga memelototi Sulinger dan berkata, berhentilah terburu-buru. Layar cahaya, ini ditinggalkan oleh penguasa naga putih untuk melindungi harta yang ia tinggalkan. Menghancurkannya hanya dengan banyak orang ini hanyalah mimpi. Orang-orang itu tidak tahu seberapa kuat penguasa sejati. Mungkin ada beberapa di antara mereka yang tahu, tetapi mereka masih hanya mengipasi api. Sulinger cemberut pada kuliah Susuan, tetapi dia diam. Dia mengerti bahwa dia seharusnya tidak gegabah dalam situasi ini. Mu Chen mendorong mereka untuk melihat ke arah lain, di mana Bai Xuan dan tentaranya melihat sekeliling dengan ekspresi dingin. Bai Dong tersenyum mengejek ketika dia mengejek para ahli yang jelas-jelas melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Lihatlah orang-orang dari kota naga putih itu. Mereka menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Petik 2. Hati-hati terhadap mereka. Jika mereka benar-benar dari Istana Naga Iblis,
maka mereka mungkin sudah menyiapkan sesuatu. Sebuah cahaya gelap melintas di mata Susuan saat dia melanjutkan, ketika dia masih hidup, Sovereign Naga Putih juga dari Istana Naga Iblis. Tapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia mengkhianati Istana Naga Iblis. Istana Naga Iblis menderita kerugian besar saat mengejarnya. Itulah kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh Akademi Spiritual Surga Utara kami, sehingga mereka bisa melenyapkan mereka hanya dengan satu gerakan. Petik 2. Mu Chen ringan mengangguk pengertian. Bai Xuan dan para ahlinya tidak terlalu terkejut dengan penampilan layar cahaya ini, mereka sudah mengharapkannya. Saat Mu Chen dan sekutunya berbincang, puluhan ribu ahli telah selesai mengumpulkan energi spiritual mereka menjadi satu. Detik berikutnya, mereka menembakkannya dengan teriakan yang menghancurkan bumi. Bahkan langit dan bumi bergetar ketika puluhan ribu energi spiritual terpisah melesat melintasi langit dan terus-menerus menghujani layar cahaya yang kuat. Banyaknya serangan mereka memenuhi seluruh cekungan hitam dengan udara yang monumental. Mu Chen mengarahkan pandangannya ke tempat kejadian. Bahkan ahli tahap penyelesaian surgawi akan mencoba untuk menghindari puluhan ribu orang membombardir mereka. Dia bertanya-tanya apakah layar cahaya White Dragon Sovereign akan tahan terhadap pemboman semacam itu. Gemuruh, puluhan ribu serangan dipalu, dan layar cahaya tiba-tiba berfluktuasi dan beriak. Sinar cahaya mulai berkumpul di tengah layar, sebelum perlahan-lahan mengambil bentuk kabur dari sosok manusia. Cahaya perlahan-lahan mati ketika sosok itu muncul, seorang pemuda tampan, berjubah putih dan ramping dengan rambut panjang yang terbungkus di bahu. Namun, tidak ada hitam di matanya yang putih susu. Detail yang sangat aneh. Sosok berjubah putih itu diam-diam duduk di atas layar cahayanya. Beberapa garis cahaya menyimpang di sekelilingnya, seperti naga putih yang meraung. Dengan penampilan roh berjubah putih ini muncul gerakan yang tak terlukiskan dalam energi spiritual alami. Satu diisi dengan kekuatan megah. Bahkan langit dan bumi tampak bergetar di bawah tekanan auranya. Energi spiritual alami melingkar di sekelilingnya, memungkinkan dia bebas memerintah atasnya. Petik 2. Mata putih tanpa pupilnya menatap rentetan energi spiritual menghujani dirinya. Kemudian, dia dengan ringan melambaikan telapak tangannya, seolah-olah dia hanya menghela nafas dalam pemberhentian. Onom, 100 kaki jauhnya dari tempat dia duduk, energi spiritual yang meluap membeku dalam sekejap. Detik berikutnya, sepertinya ruang di sekitarnya telah membeku juga. Semua orang langsung menarik napas dingin. Sosok berjubah putih dengan ringan menjentikkan jari-jarinya dan energi spiritual yang sunyi tiba-tiba menjadi macet. Bahkan ketika mereka menyaksikan, energi tiba-tiba membalikkan jalur mereka dan menghidupkan orang-orang yang meluncurkannya. Puff! Awan darah naik di langit ketika setengah dari 10.000 ahli batuk darah dan jatuh kembali. Setengah yang tersisa menjadi pucat dan mundur dari kehendak mereka sendiri, dengan syok di mata mereka. Seseorang berteriak dengan suara ketakutan ketika dia menunjukkan roh berjubah putih yang duduk di depan layar cahaya. Ketakutan memenuhi matanya saat suaranya bergetar. Itu penguasa naga putih. Penguasa naga putih. Sepertinya seluruh langit terdiam hanya untuk mendengar kata-kata itu. Wajah yang tak terhitung jumlahnya menjadi pucat dan dipenuhi dengan ketakutan. Pemilik mereka menyesali tindakan terburu-buru mereka. Itu penguasa naga putih. Su Ling'er berkata dengan terkejut saat dia melihat sosok itu. Itu memang Sovereign Naga Putih. Namun, aku khawatir itu hanya gambar energi spiritual yang tersisa. Susuan menghela nafas. Hanya gambar energi spiritual yang tersisa dan masih memiliki kekuatan seperti itu. Penguasa memang menakutkan. Petik 2. Mu Chen juga mengangguk pelan. Ini adalah kekuatan Sovereign. Itu adalah kekuatan yang benar-benar layak untuk memerintah suatu wilayah di benua besar ini. Di sekitar cekungan hitam, banyak mayat lumpuh ketakutan, terlalu takut untuk bergerak. Mereka tahu angka ini bukan penguasa naga putih yang asli, tetapi juga tahu bahwa itu akan terlalu mudah bagi mereka untuk dibunuh. Saat semua orang merasa takut dengan roh ringan, tawa mengejek yang rendah terdengar. Haha, itu hanya gambar energi spiritual yang akan segera bubar. Penguasa naga putih, sangat mengesankan. Petik 2. Dalam keadaan pingsan mereka, semua orang mengarahkan mata mereka ke arah sumber tawa, penguasa kota naga putih. Bai Xuan perlahan berjalan maju saat dia dengan dingin memperhatikan roh itu. Apakah dia gila? Ekspresi bingung melintasi wajah semua orang.
Meskipun Bai Xuan dianggap kuat di antara mereka, dia masih tidak lebih dari seekor semut untuk gambar energi spiritual yang tersisa dari penguasa naga putih. Namun dia sebenarnya berani memprovokasi penguasa naga putih. Roh berjubah putih mengarahkan murid-muridnya ke arah Bai Xuan dan semua orang merasakan energi spiritual alami bergolak keras sebagai tanggapan. Suaranya berdering di udara. Istana Naga Iblis benar-benar telah mengirim seseorang. Petik 2. Penguasa Naga Putih, karena kamu sudah mengkhianati Istana Naga Iblis, maka aku tidak perlu memberikan penghormatan kepadamu. Sayang sekali bahwa Sovereign of a Generation jatuh di sini. Sayang sekali. Bai Xuan dengan dingin tersenyum. Kembalikan harta yang kamu curi dari istana. Tindakanmu saat itu menyebabkan Istana Naga Iblis kita kalah dari Akademi Spiritual Surga Utara. Dengan kehilangan posisi Tuan Besar, kamu bisa dibilang menjadi pendosa Istana Naga Iblis kita. Petik 2. Sosok berjubah putih dengan santai melihat ke Bai Xuan. Dari posturnya, orang bisa mengatakan bahwa dia tidak menyukai argumen itu, bahkan masih, sebagai gambar energi spiritual yang ditinggalkan oleh penguasa, ia masih memiliki bagian dari kebanggaan dan kekuatan aslinya. Huff. Petik 2. Sudut mulut Bai Xuan naik menjadi senyum aneh pada ekspresi permusuhan White Dragon Sovereign. Sepertinya Raja Naga berdaulat tidak terlalu tertarik padaku. Dalam hal ini, izinkan aku untuk mengundang seseorang yang akan membuat kamu lebih tertarik untuk berbicara dengannya. Petik 2. Bai Xuan mengencangkan jari-jarinya dan cahaya hitam menyebar dari pusat telapak tangannya. Cahaya berkumpul dan mengembun, sampai menjadi mutiara gelap seukuran mata naga, memancarkan energi spiritual yang menakutkan. Kaca, Bai Xuan tertawa kecil saat dia menghancurkannya. Ledakan, saat Bai Xuan menghancurkan mutiara hitam, pilar hitam yang menjulang tinggi melayang ke udara. Tekanan yang tak terlukiskan menyelimuti mereka. Sosok berkabut gelap, muncul dari dalam pilar hitam dan berjalan keluar. Semuanya bergetar di bawah kakinya. Dia melontarkan senyum kasual saat dia berbicara kepada sosok berjubah putih dengan suara yang menggema di seluruh ruang antara langit dan bumi. Haha, Naga Putih, sudah beberapa ratus tahun sejak kita terakhir bertemu, aku percaya kamu sudah sehat sejak saat itu. Petik 2. Mu Chen, Su Xuan, dan kelompok mereka menjatuhkan rahang mereka. Sosok cahaya gelap ini sebenarnya Sovereign juga. Naga hitam, naga putih. Ketika sosok cahaya hitam muncul, aura spiritual alami meraung dan berubah menjadi kekerasan. Tekanan membebani mereka begitu berat sehingga bahkan langit akan gemetar karenanya. Semua orang merasa seolah-olah kulit mereka dikupas, mereka tidak bisa lagi mengakses aura spiritual alami tempat ini. Sepertinya aura spiritual alami diambil alih oleh roh hitam ini. Itu, klon Sovereign. Banyak ahli yang ketakutan dan putus asa dan kaki mereka berubah menjadi jeli ketika mereka menyaksikan roh hitam. Kemunculan tiba-tiba dari makhluk ini, yang setara dengan penguasa naga putih, telah membuat mereka kehilangan ketenangan. Emosi yang terkejut mengambil alih rasionalitas mereka. Tak satu pun dari mereka yang pernah membayangkan bahwa Bai Xuan bisa memanggil cloning Sovereign. Bukankah itu berarti bahwa ada Sovereign berdiri di belakang White Dragon City? Apakah itu benar-benar mungkin? Jika White Dragon City memiliki kekuatan seperti itu, mengapa mereka berlubang di White Dragon Hillock yang kecil? Sok mengambil alih mereka dari fraksi pedang biduk surgawi dan ER-10W Sekte. Ini juga berita baru bagi mereka, posisi White Dragon City sebagai salah satu dari 3 kekuatan utama dari bukit ini tidak benar-benar seperti yang mereka pikirkan. Bukankah gambar sisa Sultan Naga Putih menyebutkan Istana Naga Iblis sebelumnya? Mungkinkah dia berbicara tentang kekuatan kuat yang hanya selangkah lagi dari menjadi tuan dari benua surga utara beberapa ratus tahun yang lalu? Istana Naga Iblis itu. Petik 2. Kota Naga Putih, apakah bidak catur dibuat oleh Istana Naga Iblis? Petik 2. Emosi naik seperti gelombang pasang di hati mereka saat wajah mereka berkaca-kaca karena kaget. Begitu berita ini menyebar, akan ada perubahan besar di benua surga utara. Bai Xuan tidak peduli tentang tatapan kaget yang datang dari semua tempat. Dia hanya mengangkat kepalanya ke arah roh hitam dengan hormat di matanya. Selama dia menyelesaikan tugas ini, dia akan dapat kembali ke Istana Naga Iblis. Tidak masalah lagi apakah identitasnya terungkap atau tidak. Itu cloning Sovereign. Dengan ekspresi kaget yang tidak bisa disembunyikan, mata menawan Su Xuan dengan sungguh-sungguh beralih ke langit. Aku tidak pernah berpikir bahwa Bai Xuan akan benar-benar memiliki kartu as seperti itu.
Sepertinya mereka bertekad untuk memenangkan treasury roh naga putih. Petik 2. Mu Chen, Li Qing dan yang lainnya juga mengangguk kaget. Kartu truf Bai Xuan terlalu kuat. Namun, sangat beruntung bagi mereka bahwa jika dia hanya mengungkapkannya untuk berurusan dengan citra energi spiritual yang ditinggalkan oleh penguasa naga putih. Naga hitam, murid putih penguasa naga putih menatap roh hitam saat riak akhirnya muncul di wajahnya. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu benar-benar berani muncul. Tidakkah kamu takut pada orang-orang dari Akademi Spiritual Surga Utara? Petik 2. Haha, ini hanya tiruan, aku ragu mereka akan dapat mendeteksinya. Roh yang disebut naga hitam ringan tersenyum ketika dia melihat Sovereign naga putih. Naga putih, kamu telah menyembunyikan harta karun istanaku selama ini. Seharusnya sudah waktunya bagi kamu untuk mengembalikannya. Petik 2. Setelah bertahun-tahun, kamu masih khawatir tentang itu. Penguasa naga putih dengan ringan menghela nafas. Penguasa naga hitam, menurunkan matanya saat suaranya perlahan terdengar. Naga putih, kami dulunya teman terbesar. Namun, kamu mengkhianati aku. Rasa sakit klan kami binasa, apakah kamu lupa? Petik 2. Kamu sudah ditipu oleh kebencian. Kata White Dragon Sovereign sambil menghela napas. Siapa yang peduli tentang metode di jalan balas dendam? The Black Dragon Sovereign tersenyum dan menghela napas dalam penyesalan. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan menolak untuk bangun, bahkan setelah kematianmu. Lupakan, hari ini, aku akan menyingkirkan gambar sisa kamu. Setelah mendapatkan harta tertinggi kembali, kita akan sekali lagi berkuasa bahkan atas Akademi Spiritual Surga Utara. Ketika kita telah benar-benar tumbuh kuat, kita akan memulai balas dendam kita yang sebenarnya. Petik 2. Kata-katanya mendarat dengan finalitas yang jelas. Kemudian, dia maju selangkah. Bumi bergetar ketika energi spiritual yang tak terbatas melonjak dan berkumpul di belakangnya, tak berujung seperti lautan. Mengaum. Di dalam lautan energi spiritual muncullah naga tirani mengaum. Satu naga besar berbalut sisik hitam dingin menyerbu keluar. Tubuhnya yang besar itu ramping dan kuat, dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan memusnahkan bumi. Sosok Black Dragon Sovereign bergetar ketika dia berubah menjadi sinar cahaya hitam dan menjadi satu dengan naga hitam kolosal. Sebagai satu, mereka dibebankan ke White Dragon Sovereign di layar cahaya. Ledakan, itu seperti tornado yang menakutkan yang telah merobek langit dan bumi. Bahkan tanah mulai menunjukkan retakan. Petik 2. White Dragon Sovereign menghela nafas lagi saat energi spiritualnya yang tak terbatas berdesir. Tubuhnya gemetar dan mulai bersinar dengan cahaya putih, dan seekor naga putih besar muncul, yang tidak lebih kecil dari yang hitam lawannya. Sisik putih berkedip dengan cahaya menyilaukan ketika makhluk itu menghembuskan napas, berubah menjadi awan, dan melayang untuk memenuhi ancaman. Energi spiritual yang menakutkan menyapu seluruh langit dan bumi. Mengaum, deru naga bergema di langit saat naga hitam dan putih itu terbang serempak, bertabrakan berulang kali dalam serangan ganas. Guntur meraung dan langit dan bumi bergetar seolah ditempa di bawah angin kencang. Mu Chen dan yang lainnya menyaksikan konfrontasi yang menakutkan terjadi di langit. Bahkan dari jarak sejauh itu, dampak energi spiritual masih membuat mereka sedikit gemetar. Selain itu, mereka berdua hanya gumpalan dari dua Sovereigns. Jika mereka bertarung dengan kapal utama mereka, seluruh langit mungkin akan hancur. Layar cahaya sedikit melemah. Susuan tiba-tiba berkata. Mu Chen dan beberapa orang lainnya segera melihat ke atas dan mengkonfirmasi bahwa saat pertempuran di langit semakin intensif, layar cahaya yang awalnya kuat yang menutupi cekungan hitam mulai beriak. Cahaya awalnya cemerlang juga sedikit tumpul. Penguasa naga putih telah mati. Kekuatannya terbatas. Selanjutnya, dia bertarung dengan Black Dragon Sovereign's clone, jadi dia pasti menghabiskan banyak energi. Itu sebabnya layar cahaya melemah dengan cepat, Mu Chen menjelaskan. Susuan juga mengangguk, mungkin tidak lama sebelum layar cahaya menjadi cukup lemah untuk kita lewati. Petik 2. Semua orang harus berhati-hati saat mengumpulkan harta. White Dragon City sangat siap dan mereka melotot seperti harimau. Mereka jelas merupakan kontestan terkuat di luar sana. Petik 2. Mu Chen tersenyum ketika dia mendengar itu dan menyapu matanya di sekitar baskom. Bahkan tetap saja, kekuatan mereka sendiri bisa dengan cara mereka sendiri. Beberapa kekuatan lain cenderung mengambil tindakan pencegahan dengan bersekutu untuk menghadapinya.
Siapa yang tahu kalau kita bisa mengambil kesempatan itu untuk mengumpulkan harta karun. Petik 2. Kita akan lihat bagaimana kelanjutannya. Jika kita tidak bisa mendapatkan harta, maka kita akan mundur dulu. Kehidupan kita adalah prioritas. Susuan berkata dengan ringan. Mu Chen dan yang lainnya mengangguk. Harta karun itu besar, tetapi kehidupan masih lebih penting. Pasukan lain juga merasakan perubahan pada layar cahaya dan ekspresi mereka segera memanas. Penguasa naga putih yang menakutkan saat ini diduduki. Dari sini, satu-satunya hal yang penting dalam memenangkan harta adalah kemampuan pribadi mereka. Meskipun banyak yang masih terkejut oleh sifat rahasia kota naga putih, Baisuan dan para ahlinya sebenarnya tidak cukup untuk membuat mereka takut. Dan meskipun istana naga iblis sangat kuat, mereka dan Akademi Surga Utara seperti api dan air, istana naga iblis tidak akan melakukan apapun dengan gegabah. Bersiaplah untuk bertindak. Petik 2. Baisuan mengamati dengan cermat layar cahaya yang kuat berfluktuasi dengan riak dan berkata dengan suara rendah, kami akan membunuh semua orang yang berani menghalangi jalan kami. Petik 2. Iya nih. Sebuah keganasan melintas melalui sesepuh berjubah abu-abu ketika dia mendengar perintah Baisuan. Mata dingin Bai Dong melirik ke arah Mu Chen. Dia akan menunggu sampai mereka memasuki baskom hitam. Jika ada kesempatan, dia pasti tidak akan membiarkan anak itu pergi. Tak terhitung jumlah ahli diam-diam menunggu di sekitar baskom hitam, nyaris menahan kegembiraan di hati mereka. Langit di atas mereka berguling-guling dengan awan ketika naga hitam dan putih saling merobek. Energi spiritual yang menakutkan berdesir menembus langit dan bumi. Penantian ini berlangsung selama lebih dari 10 menit sebelum layar cahaya yang kuat kehilangan stabilitas yang pernah dimiliki dan mengambil kualitas ilusi, seolah-olah itu diambang kehancuran. Mata semua orang mendidih pada saat yang sama. Sudah waktunya, pergi. Baisuan memimpin dengan lambaian tangannya. Dengan para ahli White Dragon City di belakangnya, dia melesat seperti kilat ke arah layar. Sementara mereka masih agak jauh, Baisuan membuang tinjunya. Ledakan, energi spiritual melonjak. Para ahli White Dragon City ke arah belakang menyalak rendah ketika tombak hitam di tangan mereka melesat maju seperti hembusan angin kencang, membombardir layar cahaya sampai berada di ambang kehancuran. Dong, bahkan lebih banyak riak bergerak di atas layar cahaya saat itu berubah menjadi lebih tembus cahaya. Beberapa napas kemudian, serangkaian retakan mulai menyebar di permukaannya. Berdesir, ketika Baisuan dan kelompoknya melihat celah itu, mereka bergerak dan menyerbu masuk. Setiap kekuatan lain mengikuti ketika mereka melihat kelompok-kelompok kota naga putih masuk. Angin kencang pecah ketika semua orang merobek lubang di tempat yang berbeda dari layar cahaya. Bersama-sama, mereka menyerbu tanpa henti ke cekungan hitam. Ayo pergi. Susuan mengangkat tangan batu gioknya dan mengambil inisiatif. Mu Chen dan sisanya dengan cepat mengikuti. Ketika mereka mencapai sebelum layar cahaya, mereka bergabung kekuatan untuk merobek celah mereka sendiri di permukaannya, mengungkapkan cekungan hitam pekat di sisi lain. Kegelapan di sana menganga seperti rahang lapar yang besar, melahap sungai orang yang tak ada habisnya. Hati-hati, Susuan mengingatkan saat dia masuk ke celah. Li Qing, Guo Xiong, dan Su Linger diam-diam mengedarkan energi spiritual mereka untuk melindungi tubuh mereka sebelum mengikuti. Mu Chen mengintip ke dalam kegelapan di balik celah dan noda rasa ingin tahu melintas murid-muridnya. Harta karun tertinggi yang dibicarakan oleh kedua penguasa seharusnya ada di sini. Kecuali dia tidak tahu, harta macam apa itu, rasa ingin tahu yang kuat naik dalam hati Mu Chen. Kemudian, dia tersenyum dan melangkah ke kegelapan di sisi lain dari celah itu. Mutiara spiritual air padat, kegelapan menyerbu ke depan untuk menyambut mereka saat mereka melewati celah. Mu Chen dan rekan-rekannya membuka mata mereka dan menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi melihat dunia luar, sekarang mereka berada di dalam baskom hitam. Kegelapan membentang di sekitar mereka. Hawa dingin berputar-putar dengan angin di sekitarnya. Namun, masih ada banyak mayat yang menempati ruang di sekitar mereka, jelas anggota pasukan lain. Mereka dengan cepat membentuk kembali partai mereka sendiri dan telah mengangkat penjaga mereka, menjaga jarak yang aman dari yang lain. Garis pandang Mu Chen memotong kegelapan, lalu menyempit saat mereka menunjuk sesuatu di depan. Dia hampir tidak bisa melihat bentuk beberapa pilar obsidian, menjulang seperti binatang buas dalam kegelapan. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Meskipun mereka berada di dalam baskom, tidak ada yang mengalami serangan mendadak.
Namun, semua orang tetap waspada dan memperlambat langkah mereka saat mereka bergerak lebih dekat ke pusat lembah. Setiap kelompok mengambil formasi mereka sendiri saat mereka perlahan maju. Mengapa begitu sepi? Su Ling'er bertanya dengan berbisik. Bukankah Treasury Sovereign Spirit ini agak terlalu diam? Bukankah seharusnya tempat seperti ini dipenuhi dengan segala macam bahaya? Petik 2. Susuan juga merajut alisnya dengan ragu. Namun, dia tetap diam saat dia mengedarkan energi spiritualnya dan mempertahankan keadaan siaga tinggi. Mu Chen perlahan menyapu matanya di sekitar daerah itu lagi sebelum dia melihat kembali pilar batu. Untuk beberapa alasan, kegelisahan di hatinya semakin kuat. Ketika dia menatap ke depan, dia memperhatikan bahwa sudah ada beberapa pihak yang menyerbu pilar batu. Kegelapan yang bahkan lebih dalam berputar di atas pilar-pilar batu ketika batu itu mulai menumpahkan serpihan puing. Tidak baik, hati-hati. Murid Mu Chen menyusut saat dia melemparkan dirinya di depan Susuan dan yang lainnya dengan tatapan penuh tekad di matanya. Onom, sama seperti peringatan Mu Chen mencapai telinga mereka, sisi satu pilar batu besar tiba-tiba hancur dan tangan hitam besar mendorong ke depan dari debu. Formasi pengisian segera jatuh berantakan. Darah segar berceceran, jeritan sedih terdengar, situasi yang tiba-tiba mengejutkan semua orang. Bang, bang. Lebih banyak retakan mulai muncul di pilar-pilar lain, yang kemudian runtuh untuk mengungkapkan lebih banyak patung-patung batu hitam pekat. Masing-masing menatap mereka dengan mata merah liar. Energi spiritual yang menakutkan berdesir di atas patung-patung batu ini. Tak satu pun dari mereka yang lebih lemah dari patung batu yang telah ditundukkan Mu Chen beberapa saat yang lalu. Mu Chen tidak bisa menahan napas ketika dia menyaksikan patung-patung batu berjuang keluar dari pilar mereka. Untuk berpikir akan ada begitu banyak Stone Guardian di sini. Ini benar-benar tempat yang berbahaya. Wajah orang lain langsung berubah ketika mereka mengambil posisi dalam formasi. Kami akan menyerbu bersama dan menghancurkan patung-patung batu itu. Serangan itu terlalu tak terduga, namun, manusia juga tidak sedikit jumlahnya. Ada beberapa ahli yang berhasil masuk ke lembah. Setelah kehilangan yang tiba-tiba, formasi dengan cepat berkumpul lagi. Teriakan dan geraman berdering melalui kegelapan saat para ahli bergabung dan energi spiritual gabungan mereka melonjak untuk mencapai langit, sebelum mereka menyerbu ke arah patung batu hitam. Ledakan, semburan orang menabrak patung-patung batu hitam dan kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit. Energi spiritual yang kejam menyapu medan perang, begitu kuatnya hingga membelah bumi. Namun, semua orang telah meremehkan penjaga batu, benda-benda ini diciptakan semata-mata untuk pertempuran dan tidak merasakan sakit. Meskipun para ahli memiliki keunggulan kuantitas, mereka kurang dalam hal kualitas, hanya ada beberapa yang bisa menembus pertahanan patung batu dan maju lebih dalam, dan mereka masih harus membayar harga yang sangat besar untuk mencapai sebanyak itu. Orang-orang dari White Dragon City itu menagih dengan sangat cepat. Li Qing tiba-tiba memperingatkan. Mu Chen melihat ke kanan dan mengkonfirmasi bahwa para ahli kota naga putih telah berkumpul dalam formasi panah dan dengan cepat menembus pertahanan patung batu. Masing-masing dari mereka memberikan semuanya. Selain Baisuan dan Penatua berjubah abu-abu, Mu Chen dan kelompoknya bisa merasakan 4 riak energi spiritual yang datang dari para ahli yang telah mencapai tahap awal tahap transformasi surgawi. Meminjam kekuatan dari formasi kuat mereka, White Dragon City memimpin dan menerobos penjaga batu jauh lebih cepat daripada pasukan lain yang mungkin bisa menandingi. Susuan menggertakkan giginya saat dia mengenali beberapa riak energi spiritual yang akrab. Di antara keempat fase awal tahap transformasi surgawi lainnya, 2 di antaranya berasal dari orang-orang yang menyerang kita malam itu. Jadi mereka benar-benar dari kota naga putih. Petik 2, Mu Chen mengerutkan kening. Kota naga putih tidak perlu lagi menyembunyikan kekuatannya, yang harus mereka lakukan adalah maju melewati patung-patung batu untuk mencapai area terdalam. Harta akan berada tepat di depan mereka. Petik 2, kita tidak bisa membiarkan mereka mencuri harta karun begitu mudah. Su Suan menyatakan, karena mereka sudah memastikan bahwa mereka adalah anggota Istana Naga Iblis, mereka akan menjadi musuh bebuyutan Akademi Spiritual Surga Utara mereka. Selain itu, jika Baisuan dan tentaranya memenangkan harta, maka mereka mungkin tidak akan bisa melarikan diri dengan aman. Guo Xiong dan yang lainnya mengangguk setuju. Kami akan bergerak bersama. Setelah mereka, Susuan dengan ringan melambaikan tangan gioknya dan membuat gerakan mencengkeram. Dengan sensasi gelombang bergulir,
mutiara giok yang aneh dan kuno muncul di tangannya. Mu Chen dan kelompoknya mengedarkan energi spiritual mereka ke batas dan meledak ke depan. Mereka melewati kerumunan besar orang saat mereka menyerbu menuju penjaga batu. Energi spiritual mereka jauh lebih kuat dari para ahli lainnya, yang dengan cepat menarik perhatian 3 pengawal batu yang terkejut. Patung-patung batu itu mengambil langkah gemetar saat mereka mengubah arah dan menerjangnya. Mutiara spiritual air padat, penjara air padat. Susuan memperhatikan situasinya dan mengangkat tangan gioknya. Mutiara giok kuno terbang dari telapak tangannya, dan gelombang biru setinggi 100 kaki naik ke udara. Air jatuh dan berputar-putar menjadi pusaran besar, membungkus 3 patung batu. Bang, bang, pusaran air dengan kekerasan berputar tanpa henti dengan kekuatan yang menakutkan. 3 patung itu sekuat fase awal tahap transformasi surgawi, tetapi mereka ditembaki dengan sangat kuat sehingga mereka bahkan tidak bisa bergerak. Gelombang biru jernih dan indah menghantam mereka sampai retakan muncul di tubuh mereka. Bahkan Mu Chen kaget dengan langkah Susuan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat dia berkelahi, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan begitu kuat. Hanya dengan serangan biasa, dia bisa merawat ketiga penjaga patung batu itu. Peringkat 3 dari peringkat surgawi. Sungguh, ketenarannya bukan untuk apa-apa. Su Ling'er melontarkan senyum memujanya ketika dia melihat ekspresi Mu Chen yang heran. Itu mutiara spiritual air padat saudari aku. Artefak spiritual peringkat tinggi. Dia menghabiskan 3 juta poin nilai spiritual untuk itu. Petik 2. Guo Xiong tertawa juga. Haha, mutiara spiritual air padat mengandung bentuk air spiritual yang sangat aneh yang disebut air padat. 1 liter beratnya, 1000 kilogram satu. Bahkan bisa menghancurkan gunung. Ini sama berbahayanya dengan senjata apapun dan dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan. Kekuatan mutiara spiritual air padat tidak bisa dilewatkan, itu sebabnya Susuan duduk dengan sangat aman sebagai peringkat 3 dari peringkat surgawi. Petik 2. Mu Chen berseru kagum dan mengangguk. Jadi itu artefak spiritual peringkat tinggi. Tidak heran, dari kelihatannya, mutiara spiritual air padat Susuan bahkan mungkin lebih kuat dari gelang roh drakonik. Ayo pergi. Petik 2. Susuan bergerak dan mutiara batu giok biru kembali ke tangan batu gioknya. Dia membelai permukaan Qian ketika dia tersenyum dan berkata, mari kita ke sana. Cepat, iya nih. Keempat lainnya setuju, lalu meledak serempak, dengan mudah melewati 3 patung batu yang menghalangi jalan mereka beberapa menit yang lalu. Susuan mengeluarkan mutiara spiritual air padat lagi, sementara Guo Xiong dan 3 lainnya meledak maju dengan serangan penuh, dalam upaya untuk mengurangi tekanan pada Susuan. Kelompok 5 dibebankan lurus ke depan. Fraksi pedang biduk surgawi dan sekte Earthen mengikuti di belakang mereka. Faksi-faksi ini memiliki keunggulan jumlah, dan lebih jauh lagi, mereka bergabung, jadi kekuatan gabungan mereka sekarang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Semua orang langsung maju. Selama mereka bisa melewati Stone Guardian, mereka akan mencapai Treasury Roh dan mendapatkan harta tertinggi. Namun, harga untuk biaya langsung seperti itu adalah harga yang harus dibayar. Jeritan sedih bergema tanpa henti melalui baskom hitam, dan aroma samar darah meresap ke udara. Banyak wajah memucat. Partai Mu Chen mengandalkan mutiara air spiritual padat air Susuan. Meskipun mereka tidak menderita cedera atau kematian, kemajuan mereka semakin sulit pada langkahnya. Akhirnya, Mu Chen memutuskan bahwa dia tidak punya pilihan selain memanggil Stone Guardian-nya juga. Sayangnya, Stone Guardian-nya sudah rusak parah dan tampaknya berada di ambang kehancuran, namun, itu bisa memberi mereka waktu untuk mengatur napas. Ada beberapa kematian dari White Dragon City. Petik 2. Susuan menggerakkan mutiara spiritual air padat lagi, dan ombak sekuat gunung menghancurkan lengan satu Stone Guardian yang sedang dalam proses pengisian mereka. Kemudian dia melihat ke kanan, di mana para ahli White Dragon City sudah bermandikan darah segar. Bahkan salah satu ahli tahap awal transformasi surgawi telah meninggal. Tidak diragukan lagi kerugian besar bagi mereka. Kami mendekati wilayah tengah. Petik 2. Mu Chen mengangguk dengan tatapan serius di matanya. Dia sudah memperhatikan bahwa semakin dalam mereka pergi, semakin keras Stone Guardian menjadi, seolah-olah mereka putus asa untuk menjaga mereka dari mencapai tujuan mereka. Jelas bahwa mereka akan segera mencapai jantung Treasury Roh ini. Ada gerakan abnormal dari White Dragon City.
Su Ling'er mendesak. Mu Chen dan Su Xuan mengubah ekspresi terkejut untuk melihat bahwa kota naga putih telah membagi kelompok mereka menjadi dua. Satu dipimpin oleh Bai Dong, dengan 4 ahli tahap awal transformasi surgawi melindunginya. Yang lainnya dipimpin oleh Bai Xuan dan dengan cepat menyerbu ke depan. Tujuan dari formasi ini jelas, Bai Xuan berusaha membuka jalan bagi kelompok lain untuk maju. Mu Chen menyipitkan matanya. Mereka tahu bahwa mereka menarik terlalu banyak perhatian karena mereka memiliki terlalu banyak orang. Mereka mencoba untuk berpisah menjadi kelompok-kelompok kecil, sehingga mereka dapat bergerak lebih cepat. Petik 2. Dia harus mengakui bahwa strategi White Dragon City cukup efektif. Sementara Bai Xuan dan kelompoknya menarik semua perhatian, Bai Dong dan kelompok kecilnya sudah menghilang ke dalam kegelapan. Apa yang kita lakukan sekarang? Jika ini berlangsung, mereka akan menjadi yang pertama masuk. Guo Xiong dengan cemas berteriak. Su Xuan tersenyum pahit. Dia bisa mencoba mengisi daya sendiri, namun, dia tahu yang lain akan kesulitan melindungi diri tanpa dirinya. Saat Su Xuan dengan tak berdaya mempertimbangkan pilihannya, Mu Chen tiba-tiba berbicara dengan suara lembut. Aku akan mengejar mereka. Kalian bisa mengejar ketinggalan nanti. Petik 2. Kamu sendirian. Semua orang memandang Mu Chen dengan ekspresi heran. Mereka jelas tidak mengharapkan saran darinya. Yakinlah, aku tidak akan melakukan sesuatu yang bodoh, seperti mencari kematian aku sendiri. Mu Chen tersenyum. Namun, dia juga tidak punya cukup waktu untuk menjelaskan sepenuhnya. Su Xuan mengevaluasi tatapan mantap Mu Chen dan ragu-ragu. Lalu, dia mengangguk. Baik, kau jalan duluan. Kami akan mengalihkan perhatian patung batu untuk kamu. Ingat, jika kamu bertemu Bai Dong dan kelompoknya, cobalah untuk mengulur waktu. Petik 2. Baik. Petik 2. Mu Chen mengangguk. Kemudian, dia bergerak seperti macan tutul berburu ketika dia menyelinap di antara dua patung batu dan dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan. Apakah dia baik-baik saja? Su Ling'er khawatir saat dia melihat ke arah di mana Mu Chen menghilang. Su Xuan menggelengkan kepalanya dan dengan lembut menjawab, aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan kepercayaan itu, tetapi saat ini, aku hanya bisa memilih untuk percaya padanya. Petik 2. Su Ling'er, Li Qing, Guo Xiong mengangguk. Hanya itu yang bisa mereka lakukan dalam situasi saat ini. Semoga saja tidak ada yang terjadi pada Mu Chen. Pilar Iblis Hitam, Snu. Saat kegelapan menyelimuti pusat cekungan, satu sosok melesat di atas kegelapan bertinta, itu adalah Mu Chen. Tiba-tiba, dia berhenti. Kakinya dengan singkat menyapu tanah sebelum dia berhenti total lebih dari 10 kaki jauhnya dari Stone Guardian. Bang! Sebuah tangan batu jatuh dengan kekuatan meteor yang menghantam bumi, tepat di tempat di mana Mu Chen telah menyentuh beberapa saat sebelumnya. Serangkaian retakan tersebar di tanah. Mu Chen memantapkan kakinya saat energi spiritualnya melonjak dan dia meledak ke depan lagi. Dia dengan cepat melewati celah dalam pelanggaran Stone Guardian. Saat ini, dia berada di suatu tempat jauh di dalam baskom. Akibatnya, jumlah wali batu telah meningkat, dan mereka telah tumbuh lebih keras juga, sampai-sampai Mu Chen tidak berani menghadapi mereka. Yang bisa dia lakukan adalah memanfaatkan celah di antara mereka dan maju ke depan. Namun, tuduhannya hanya berlangsung selama beberapa menit sebelum dia terputus, dan Mu Chen tiba-tiba menemukan dirinya dikelilingi oleh 6 penjaga batu. Mereka memindahkan anak tangga gunung mereka saat hujan menghujani yang bisa menghancurkan langit. Mu Chen dengan waspada mengamati penjaga batu saat mereka menutup satu-satunya jalan mundur. Akhirnya, dia merajut alisnya dan melambaikan lengan bajunya, memanggil Stone Guardian-nya sendiri. Itu berdiri seperti perisai batu di depannya. Bang! 6 tinju batu berat mendarat di Stone Guardian Mu Chen, dan lebih banyak retakan menyebar di tubuhnya. Akhirnya, meledak dengan keras. Mu Chen merasakan sakit hatinya. Patung itu adalah pelayan yang setia kepadanya, dan dia tidak menyangka akan hancur begitu saja. Itu terlalu menyia-nyiakan. Aku ingin tahu apakah medali naga putih memiliki efek pada Guardian batu ini. Mu Chen merasakan kegembiraan di hatinya. Dia telah menghibur ide itu untuk sementara waktu, tetapi Stone Guardian terlalu keras baginya untuk mengambil risiko. Dia juga takut akan mengulangi situasi di aula Istana Batu, bahwa dia hanya akan memprovokasi patung-patung batu untuk menyerang lebih banyak lagi. Tetapi sekarang setelah didorong ke sudut, dia tidak peduli tentang risiko-risiko itu. Mu Chen memutuskan bahwa sudah waktunya untuk bertindak. Dengan lambaian tangannya,
medali naga putih muncul di tangannya dan dia mengaktifkannya dengan energi spiritualnya. Medali perak mulai berkedip dengan cahaya redup. Saat medali naga putih muncul, Mu Chen memperhatikan bahwa serangan penjaga batu telah menjadi lamban. Tapi sebelum dia bisa merayakan kenyataan itu, mereka tetap menyerangnya. Tidak berhasil, bintik kekecewaan melintas di mata Mu Chen. Jadi sepertinya dia tidak bisa mengandalkan medali naga putih untuk mengendalikan Stone Guardian ini. Namun, itu tidak sepenuhnya sia-sia. Setidaknya kehadirannya sedikit menekan serangan mereka, yang berarti bahwa medali naga putih memiliki beberapa efek. Sesuatu berkedip di mata Mu Chen saat dia menuangkan semuanya ke medali naga putih. Cahaya dari permukaan logamnya tumbuh lebih kuat, dan Mu Chen diselimuti cahayanya. Dari kejauhan, Mu Chen tampak seperti sepetak cahaya putih kabur, kamu bahkan tidak bisa melihat jejaknya jika kamu mencoba. Sementara Mu Chen dimandikan oleh cahaya putih, dia mengawasi 6 Stone Guardian yang telah menyerangnya. Pelanggaran mereka akhirnya berhenti dan mata batu merah tua mereka meredup menjadi cahaya yang berkedip di soket kosong mereka. Sepertinya medali naga putih dapat mengganggu indera patung batu. Mereka tidak bisa melihat aku. Petik 2. Mu Chen akhirnya memiliki pemahaman tentang apa yang sedang terjadi, dan saat kegembiraan melewatinya. Meskipun medali naga putih tidak bisa mengendalikan batu penjaga seperti yang dia bayangkan, dia bisa menggunakannya untuk mengganggu indera mereka. Dengan itu, dia bisa mencapai jantung lembah dengan kecepatan tertinggi. Ini bukan waktunya untuk menunda. Mu Chen meningkatkan kecepatannya dan menerobos patung-patung dalam sekejap, menuju ke kedalaman dengan kecepatan kilat. Kali ini, Mu Chen tidak menemui kendala lain. Penjaga batu yang dia lewati hanya menatapnya dengan ekspresi kosong, tanpa menyerang. Meminjam efek penyelubungan medali, Mu Chen melewati bidang patung batu dalam beberapa menit. Akhirnya, dia memperlambat langkahnya ketika dia merasakan bahwa ada lebih sedikit penjaga batu di daerah itu. Di depan, sepertinya tidak ada. Apakah aku sudah di hati? Tiba-tiba, Mu Chen merasakan sesuatu. Dia mempercepat lagi, dan sesaat kemudian, kegelapan mulai mundur dari visinya. Apa yang muncul di hadapannya adalah pemandangan gelap yang tersebar dengan batu-batu besar. Di tengah-tengah batu-batu ini berdiri pilar batu hitam yang lebarnya sekitar 100 meter. Pilar batu ini tidak memberikan perasaan megah seperti yang sebelumnya. Tapi sekarang Mu Chen tahu mengapa, detak jantungnya bertambah cepat. Ketika Mu Chen dengan hati-hati mendekatinya, dia menyadari pilar batu hitam ini tidak terbuat dari batu biasa. Pada kenyataannya, itu tidak terbuat dari batu sama sekali, juga tidak terbuat dari emas atau kayu. Namun, itu tampak sangat kuno. Sebuah desain aneh tergambar di permukaannya. Ketika Mu Chen mempelajarinya, aura amat buruk mulai menyebar di sekelilingnya, cukup kuat untuk melahap langit dan bumi. Mata Mu Chen berubah sedikit merah. Dia merasa dirinya tidak fokus untuk sesaat ketika dia semakin mendekat dan dengan ringan meletakkan tangannya di permukaan berbintik-bintik. Boom! Saat dia menyentuh pilar, ledakan besar terdengar di benaknya. Gambar-gambar terlintas dalam kesadarannya. Ada kolam yang dalam yang diisi dengan cairan merah tua yang tampak seperti darah. Tubuh manusia dilemparkan dari suatu tempat di atas dan meleleh saat mereka tercebur ke kolam. Di bawah permukaan berdarah berdiri sebuah pilar hitam dan dewa iblis tersembunyi yang melahap semua dengan aura amat buruknya. Di atas jurang maut berdiri sosok kabur dengan rambut putih, mengenakan jubah putih. Dia tampak persis seperti penguasa naga putih. Sosok itu memandang ke bawah ke pemandangan berdarah dan ekspresi rasa sakit yang tak tertahankan melintas di matanya. Dia perlahan mengepalkan tangannya. Ledakan, kolam berdarah tersentak oleh ledakan dan kolom darah tiba-tiba naik dari permukaannya dan meraih awan. Jurang terbelah terbuka dan cahaya berdarah membumbung dari kolam ke langit, dan tetap tergantung di cakrawala. Pilar hitam dicat di sungai-sungai darah yang tak berujung. Aliran pola iblis yang tak berujung berputar di permukaannya. Dukungan itu disewa dengan tanda cakar yang dalam, seolah-olah itu akan runtuh setiap saat. Ledakan tiba-tiba dari pilar iblis kuno menghancurkan segalanya. Bahkan langit dan bumi tampak kehilangan warna mereka pada saat itu. Aura amat buruk yang tak berujung bertiup melintasi pemandangan, menyebabkan bahkan yin dan yang bergetar. Bahkan makhluk kuat yang berdiri di atas jurang, terselubung cahaya, tidak bisa tidak mengambil langkah mundur dalam menghadapi aura mengerikan seperti itu. Mu Chen memusatkan pikirannya pada adegan itu.
Aura amat buruk itu bahkan tampaknya menginfeksi hatinya ketika perasaan tidak menyenangkan menggantikan rasionalitasnya. Li, tangisan yang jelas tiba-tiba bergema di dalam tubuhnya. Gelombang suara langsung membangunkan Mu Chen dari kondisi pikiran itu. Mu Chen pulih dengan tubuhnya basah kuyup. Dia menatap pilar retak dengan ekspresi hantu lapar. Itu hampir di tangannya. Namun, dia mundur dengan mata penuh keheranan dan kewaspadaan. Pilar batu apa itu? Mengapa ia memiliki aura amat mengerikan yang menakutkan? Mu Chen merajut alisnya saat dia menggerakkan matanya ke pilar hitam. Akhirnya, matanya menemukan puncak, di mana terdapat mutiara spiritual putih, kira-kira seukuran kepala bayi. Permukaannya yang jelas berkilau saat membubarkan kegelapan dengan cahaya putih susu. Hati Mu Chen tumbuh lebih tenang saat dia menatap cahaya itu. Suasana berat bergulung di dalam mutiara spiritual putih, seperti lautan awan. Dia hampir tidak bisa melihat bentuk naga putih berkeliaran di permukaan melengkung dan mendengar tangisannya yang kuat. Mu Chen memfokuskan matanya pada mutiara spiritual putih yang memancarkan energi spiritual yang menakutkan. Hanya sekilas memberitahunya bahwa itu adalah harta yang sangat langka. Dia menjilat bibirnya saat dia mempelajari mutiara dengan mata panas. Pilar iblis hitam itu terlalu aneh, tapi tidak ada jejak iblis di dalam mutiara putih. Sekilas, itu adalah harta karun. Jika dia harus memilih di antara keduanya, tentu saja dia ingin mutiara spiritual putih. Mu Chen membuat keputusan dan terbang menuju mutiara putih dengan tangan terentang. Sesaat sebelum Mu Chen meletakkan tangan di atas mutiara, angin kencang aneh muncul dari belakangnya. Matanya melebar saat hawa dingin membasahi tulang punggungnya. Energi spiritual di dalam dirinya melonjak ketika dia melemparkan tinju. Energi spiritual hitam pekat tersapu dan api hitam melonjak dengan keganasan mengejutkan. Bang! Keduanya bertabrakan dengan penyebaran energi spiritual yang dramatis. Sentakan itu memaksa Mu Chen mundur beberapa langkah sebelum dia bisa menenangkan diri. Ekspresinya gelap ketika tiga sosok dengan cepat keluar dari kegelapan. Huff! Kau benar-benar hina yang tidak pernah mati. Kamu benar-benar berhasil mencapai tempat ini di depan kita. Petik 2. Bai Dong adalah salah satu tokoh yang berjalan keluar dari kegelapan, meskipun dalam bentuk yang cukup robek. Dia hanya ditemani oleh penatua berjubah abu-abu dan satu penjaga lainnya. Dua fase awal tahap transformasi surgawi lainnya pasti jatuh selama tugasnya. Saat ini, Bai Dong dan penatua berjubah abu-abu sedang menatap Mu Chen dengan ekspresi dingin diwarnai dengan takjub. Mereka tidak pernah berharap dia mencapai tempat ini di depan mereka. Jika mereka datang lebih lambat, Mu Chen mungkin akan mengambil segalanya. Mu Chen memandang mereka berdua dengan campuran kebosanan dan haus darah yang aneh. Senyum buas muncul di sudut mulut Bai Dong. Dia mengangkat kepalanya ke arah penatua dan berkata, "Penatua Qiu, kalian berdua berurusan dengannya. Jangan beri dia kesempatan lagi." Petik 2. Penatua berjubah abu-abu perlahan mengangguk dan melangkah keluar dengan penjaga tahap awal tahap transformasi surgawi di sampingnya. Matanya menatap Mu Chen seperti ular berbisa. Mu Chen mempelajari dua ahli Heavenly Transform Stage Initial Phase sebagai tatapannya juga berubah sedikit lebih dingin. Kekuatan sejati Bai Xuan, tetua berjubah abu-abu dan penjaga tahap awal transformasi surgawi perlahan melangkah maju, mata mereka yang dingin, seperti ular tertuju pada Mu Chen. Harta tertinggi berada tepat di depan mereka. Jika mereka bisa menyingkirkan Mu Chen, mereka akan dapat dengan aman merebut hadiah mereka. Oleh karena itu, kendala ini sebelum mereka harus diatasi. Berat, karena kamu tidak ingin tersesat sendirian, maka kamu bisa meninggalkan kehidupan kecilmu yang kecil di sini. Penatua jubah abu-abu mengancam. Mereka memiliki dua fase awal tahap transformasi surgawi di pihak mereka. Dengan kekuatan seperti itu, dia bisa membunuh Mu Chen semudah dia bisa membalikkan telapak tangannya. Mu Chen tanpa ekspresi saat dia perlahan-lahan merentangkan tangannya. Bahkan dia merasa sulit untuk bertarung dengan dua lawan dari level ini, namun, dia tidak punya pilihan lain. Tetapi jika orang-orang ini benar-benar ingin berkelahi, maka dia tidak akan keberatan membiarkan mereka tahu bahwa apa yang disebut pussover ini tidak akan mudah untuk ditangani. Pergi. Penatua berjubah abu-abu dilakukan dengan omong kosong ini. Mereka membungkus jari-jari mereka di udara kosong, dan tombak hitam muncul karena isyarat. Kemudian, mereka berdua bertindak pada saat yang sama dan bergegas menuju Mu Chen dengan kecepatan kilat. Mu Chen dengan cepat mundur dari serangan kuat mereka. Dengan kedutan jari-jarinya sendiri,
pagoda 9 layeret muncul dan berkembang dalam sekejap, menjadi pertahanan yang solid di antara mereka. Dentang, klang, namun, Penatua berjubah abu-abu dan penjaga itu tidak bermaksud berbelas kasih. Mereka mengedarkan energi spiritual mereka sampai batas dan mencambuk gambar tombak mereka di pagoda seperti ular berbisa. Kekuatan serangan bahkan mendorong struktur itu kembali. Emosi Mu Chen bergulir, tapi tidak ada panik di matanya. Dia memanfaatkan waktu berharga yang dibeli pagoda 9 lapisan, dan dengan cepat membentuk serangkaian segel tangan yang membingungkan saat mengedarkan energi spiritualnya. Menghadapi lawan seperti itu, tentu saja Mu Chen harus serius. Dia membentuk segel dengan kedua tangan dan gelombang energi spiritual agung menyapu mereka. Aura spiritual alami di sekitar mereka juga dengan cepat berkumpul ke arahnya. Hati-hati, anak itu akan melepaskan seni spiritual. Petik 2. Penatua berjubah abu-abu dan penjaga sama-sama memperhatikan riak intens energi spiritual alami di sekitar mereka. Tetua berjubah abu-abu dengan dingin memelototi Mu Chen sambil menyala, singkirkan dia. Mereka menusukkan tombak panjang dalam semburan energi spiritual, menyentak pagoda 9 layeret dan menjatuhkannya kembali. Kemudian mereka meledak ke arah Mu Chen seperti kilat. Huff. Petik 2. Mata hitam Mumu berubah menjadi sepasang kolam hitam pekat dan dia dengan dingin mendengus saat dia membentuk lebih banyak segel tangan. Energi spiritual yang sangat deras tersapu bagaikan gelombang di lautan luas. Ledakan. Langit di atas Mu Chen menjadi berbintang dan seekor harimau putih kolosal terbentuk dari cahaya mereka. Itu berjongkok di atas langit ketika aura yang dalam dan amat parah. Tersapu, 4 dewa rasi suci, segel ilahi dari harimau putih. Mu Chen dengan marah memelototi lawan-lawannya, seperti harimau putih yang meraung di atasnya. Dia membentuk segel terakhir dengan kedua tangan dan mengeluarkannya. Mengaung, White Tiger Divine Beast melangkah di langit berbintang dan meraung, mengguncang langit dan bumi. Cahaya berbintang menanggapi panggilannya dan membanting pada sesepuh berjubah abu-abu dan penjaga. Ini seni spiritual dewa tingkat. Ekspresi mereka berubah dan suara mereka tumbuh lebih tajam. Mereka tidak mengharapkan seni spiritual dari Mu Chen, dan dia mampu sepenuhnya mengerahkannya. Wajah mereka menjadi muram dan postur mereka menunjukkan bahwa mereka tidak memberikan kelalaian sedikitpun. Mereka mengedarkan energi spiritual mereka tanpa sedikit pun pengekangan. Mereka segera bergabung dengan upaya mereka dan membuang sebuah telapak tangan. Energi spiritual yang bergolak melonjak menjadi penghalang cahaya energi spiritual setinggi 100 kaki, kokoh dan kokoh seperti dinding manapun. Ledakan, cahaya berbintang menabrak penghalang cahaya dengan energi spiritual gemuruh. Gelombang kejut melanda, batu-batu besar yang berserakan berantakan langsung menjadi tanah. Bang! Penghalang cahaya hancur di bawah kekuatan serangan dan Penatua berjubah abu-abu dikirim terbang beberapa ratus kaki ke belakang. Dia mengerang ketika garis merah muncul di bibirnya. Segel ilahi Mu Chen dari macan putih telah melukai kedua lawan dengan serangan itu. Tapi alih-alih melanjutkan serangan itu, dia berhenti pelanggarannya dan berbalik ke Bai Dong. Bai Dong tertegun diam oleh kekuatan menakutkan Mu Chen. Dia tidak bisa memahaminya, mengapa pemuda tahap tengah Heavenly Fusion Stage ini begitu sulit untuk dihadapi. Kedua ahli tahap awal transformasi surgawinya seharusnya dengan mudah membunuhnya. Namun, mereka malah terluka olehnya. Metode yang digunakan Mu Chen untuk mencapai ini membuat Bai Dong khawatir. Jadi ketika dia melihat Mu Chen tiba-tiba meledak ke arahnya, ekspresinya berubah drastis. Semua pikiran mencuri harta telah dibuang dari benaknya saat dia dengan cepat mundur. Kamu ingin pergi? Mu Chen dengan dingin tersenyum saat dia menyebarkan energi spiritualnya dan mengejar Bai Dong. Bang! Bai Dong mengambil serangan penuh, namun, dia hanya bisa menjaga terhadap 6 sel kematian tanpa batas milik Mu Chen. Darah mengucur dari mulutnya saat tubuhnya yang sobek terbang mundur. Tapi sebelum dia bisa mendapatkan kembali kedudukannya, sinar pedang yang dingin berhenti di tenggorokan ini. Dia membeku di tempat, tidak berani bergerak. Brat, kamu berani. Penatua berjubah abu-abu dan penjaga telah pulih sekarang, hanya untuk melihat Bai Dong jatuh ke tangan Mu Chen. Wajah mereka bengkok marah. Balikan dan tinggalkan tempat ini. Mu Chen perlahan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Tidak ada yang bergerak saat mereka menatap Mu Chen dengan ekspresi ganas. Jika mereka melakukan itu, bukankah mereka akan meninggalkan harta tertinggi kepada Mu Chen? Itu adalah sesuatu yang mereka tidak mau biarkan terjadi. Mereka tidak mampu membayar konsekuensinya.
Mu Chen memegang mata mereka dan mengerutkan kening. Sepertinya mereka menganggap harta tertinggi ini jauh lebih penting daripada Bai Dong. Meskipun Bai Dong ketakutan, dia masih berhasil memuntahkan ancaman ganas. Sial, harta karun tertinggi adalah yang paling kami hargai. Kamu bisa membunuhku, tapi ayahku pasti akan menghancurkanmu sampai berkeping-keping. Temanmu juga tidak akan lolos. Petik 2, ya aku tahu. Petik 2, Mu Chen ringan tersenyum. Bai Dong dikejutkan oleh ekspresi, dan Mu Chen mengambil keuntungan dari itu untuk membuang telapak tangan. Bai Dong terbang mundur dengan wajah penuh rasa tidak percaya dan darah segar. Telapak tanganmu, Chen hampir memutuskan hidupnya, ia bertahan hidup hanya dengan seutas rambut. Penatua berjubah abu-abu dan penjaga bergegas ke depan untuk menangkap Bai Dong. Ekspresi mereka menjadi suram ketika mereka mengevaluasi kondisinya. Dia masih memiliki nafas yang tersisa. Jika kamu tidak melakukan apa-apa, dia tidak akan bertahan lebih lama. Mu Chen menghela nafas kepada mereka. Mereka berdua mengerti niat Mu Chen, dia ingin menggunakan luka berat Bai Dong melawan mereka. Kamu, penatua berjubah abu-abu sangat marah saat dia menggeram kata itu. Tiba-tiba, ledakan gemuruh bergema dari suatu tempat di luar dimensi saku mereka dan energi spiritual yang tak terlukiskan menyapu mereka. Bang, bang. Pilar batu yang tersisa di cekungan hitam langsung hancur dan langit yang gelap sekali lagi mendapatkan kembali cahayanya. Di luar, penghalang cahaya White Dragon Sovereign yang kuat akhirnya runtuh. Stone Guardian yang menyerang dengan keras telah hancur berkeping-keping. Sebuah cahaya menyiram mereka dan mereka dengan kosong mengangkat kepala mereka ke arah sumber. Naga hitam dan putih perlahan-lahan kehilangan cahaya dari pertempuran panjang dan kekuatan menakutkan yang menelan ruang perlahan mulai membubarkan. Kedua klon Sovereign telah kehabisan energi spiritual mereka. Layar cahaya yang menyelimuti cekungan hitam telah menghilang. Patung-patung batu juga kehilangan kekuatan bertarung mereka. Semua tantangan yang menghalangi mereka sekarang hilang. Para ahli lain yang masih terlibat dalam pertempuran menghentikan pertempuran mereka dan dengan kosong mengevaluasi situasi di kepala mereka. Kemudian, ekspresi bergegas kembali ke wajah mereka ketika mereka meledak ke depan pada saat yang sama, dan baskom ditenggelamkan oleh deru angin saat mereka bergegas menuju kedalaman. Mu Chen telah kehilangan ekspresinya yang acuh tak acuh juga. Dia tidak pernah berpikir bahwa dua klon Sovereign besar akan bubar begitu saja. Setelah klon Sovereign naga putih tersebar, tempat itu akan menjadi bebas untuk semua. Berdesir, Mu Chen segera berdiri dan menuju ke arah mutiara spiritual putih yang beristirahat di atas pilar iblis hitam. Huff. Tetapi ketika dia mencapai puncak pilar, dengusan dingin pecah seperti kilat dari suatu tempat di atas. Mu Chen segera mendongak untuk menemukan Bai Xuan memelototinya dengan wajah dingin. Ketika Bai Xuan melihat bahwa Mu Chen hendak menyelam untuk mutiara, dia menyipitkan matanya dan melemparkan tinju. Energi spiritual melonjak dengan berat tsunami saat menerjang Mu Chen. Pada saat yang tepat, tubuh Mu Chen berkedip dengan cahaya hitam dan pagoda 9 layaret muncul di sekitarnya. Dentang, 9 layaret pagoda menderita serangan berat dan cahaya hitamnya langsung redup. Bahkan di dalam, Mu Chen merasakan ledakan dari tinju Bai Xuan dan wajahnya berubah pucat saat dia batuk darah merah. Dia terhuyung-huyung dan terbang keluar, bertabrakan dengan pilar iblis hitam. Dengan gerakan memutar, dia menenangkan diri menggunakan pilar. Berat, serahkan. Mata Bai Xuan seperti pisau yang dingin. Dengan berteriak, dia bergegas ke Mu Chen dengan haus darah di auranya. Tapi sama seperti Bai Xuan memulai tugasnya, sebuah mutiara jade bercahaya cemerlang di antara keduanya dan meledak dengan gelombang air, menyelimuti Mu Chen dalam penghalang pelindung. Bang! Serangan tajam Bai Xuan berbenturan dengan gelombang biru, namun, serangannya hanya didorong kembali oleh air pelindung. Ekspresi Bai Xuan turun beberapa derajat dalam suhu ketika dia melirik ke arah sumber serangan dan menemukan Susuan. Dia muncul tepat di depan Mu Chen, dengan hati-hati memberikan perlindungan padanya. Berat, serahkan, atau jangan salahkan aku karena memulai pembantaian. Mata Bai Xuan buas saat dia menatap Mu Chen seperti ular berbisa. Mu Chen menyekat tetesan darah di sudut mulutnya. Dengan gerakan pergelangan tangannya, dia mengambil mutiara yang beriak dengan energi spiritual yang menakutkan dan menyimpannya. Tetapi ketika dia melakukannya, dia gagal untuk memperhatikan bahwa setetes darah dari tangannya telah mendarat di pilar iblis hitam. Tetesan itu meresap ke pilar dan bahkan tidak meninggalkan jejak. Jadi,
Kamu pikir dia bisa mengikutiku? Bai Suan mempelajari Mu Chen dan Su Suan dan sudut mulutnya perlahan berubah menjadi senyum mengejek. Murid Mu Chen menyusut saat dia melihat Bai Suan yang gelap. Ada yang tidak beres. Apakah kamu benar-benar berpikir aku hanya sekuat ini? Bai Suan mengambil langkah ke depan dengan mata seperti embun beku. Sebuah gelang hitam di lengannya tiba-tiba hancur menjadi debu. Wajah Mu Chen dan Su Suan berubah. Mereka merasakan gelombang energi spiritual opresif menyapu keluar dari tubuh Bai Suan. Kekuatan ini, dia sudah mencapai tahap akhir tahap transformasi surgawi. Bai Suan sebenarnya menyembunyikan kekuatannya selama ini.